Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Falalenda Heriadi dengan nomor daftar hadir 06. Saya sebagai penelaah teknis kebijakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Di sini saya sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Jawa Barat tahun 2023 angkatan 4 kelompok 1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang perhubungan. Berdasarkan berita daerah Kabupaten Bekasi yaitu Peraturan Bupati Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas mempunyai kewenangan urusan pemerintahan wajib di bidang perhubungan meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas angkutan laut dan penyeberangan, dan perkeretaapian di wilayah Kabupaten Bekasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi memiliki tujuan dan sasaran yaitu dengan tujuan meningkatnya kualitas infrastruktur melalui penyediaan perlengkapan jalan dan dengan sasaran terwujudnya keselamatan lalu lintas. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu yang pertama perumusan kebijakan teknis bidang angkutan dan pengujian kendaraan, lalu lintas dan perparkiran, dan bidang pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum, bidang angkutan dan pengujian kendaraan, lalu lintas dan perparkiran, serta bidang pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, pembinaan pelaksanaan tugas dan evaluasi di bidang angkutan dan pengujian kendaraan, bidang lalu lintas dan perparkiran, dan bidang pengawasan dan pengendalian. Lalu yang keempat, penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi yaitu Kepala Dinas Perhubungan membawahi 1 sekretariat dan 3 bidang. Untuk sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan itu, sekretaris dibantu oleh Subak Umum dan Kepegawaian serta Subak Perencanaan dan Keuangan. Kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi memiliki 3 bidang, yaitu bidang angkutan yang membawahi seksi pengujian kendaraan bermotor, seksi angkutan, dan seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas. Kemudian bidang lalu lintas yang membawahi seksi manajemen lalu lintas dan seksi rekayasa lalu lintas. Yang ketiga, bidang sarana, pengembangan, dan PJU yang membawahi seksi prasarana dan penerangan jalan umum, seksi sarana perhubungan, dan seksi pemanduan moda dan teknologi perhubungan. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi terdapat beberapa pelayanan publik diantaranya analisis dampak lalu lintas, yaitu serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pembangunan permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Lalu ada ATCS atau Area Traffic Control System atau sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi yang dapat mengatur fase, apil, atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Namun jika terjadi sesuatu dalam berlalu lintas di luar jam kantor tetap bisa diakses melalui smartphone petugas ATCS. Yang ketiga ada pelayanan pengaduan masyarakat dan sarana informasi. Melalui aplikasi Instagram resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, ini ditujukan dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, serta sebagai sarana informasi terkait perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi terdapat inovasi yaitu Smart PJU dan Ruang Serbu, yang berisikan titik koordinat fasilitas penerangan jalan umum, dan rutin melaksanakan podcast dengan judul Ruang Serbu atau Ruang Seputar Perhubungan yang diadakan untuk menambah wawasan masyarakat tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi. Ruang Serbu ini dapat dilihat pada akun sosial media resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi yaitu di Instagram dan TikTok. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Yang pertama ada manajemen ASN. Salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia atau SDM perhubungan sejak dini. Pada Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan sumber daya manusia perhubungan sejak dini dengan cara memiliki sekolah binaan, salah satunya yaitu Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD dan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
Yang kedua, pelayanan publik. Kita sebagai ASN harus bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dengan menerapkan core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Lalu, whole of government. Sebagai ASN harus bisa berkolaborasi dengan instansi terkait manapun agar dapat mengembangkan dan melaksanakan tugas tupoksi kita dengan lebih baik lagi. Sekian video monolog yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi ASN yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.